Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ketua kelasnya untuk memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Anak-anak, di hadapan kalian atau di depan kalian sudah ada guru, dua orang guru yang akan mendampingi Bapak dalam kegiatan hari ini. Ya, yang pertama ada Memsyara Aliga, kemudian yang kedua ada Bapak Largo Darkinson yang akan ikut dalam kegiatan ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional dulu. Jadi untuk semua peserta didik berdiri dan akan dipimpin oleh temannya. Silakan. Terima kasih. Kita lanjut ke baca Al-Quran. Kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah ya, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini. Mari kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Mulai. Terima kasih. Tentunya kalian sudah sangat hafal dalam membaca Quran surat Al-Fatihah, karena kita sudah terbiasa dalam membacanya, apalagi kita sering memakai ketika mau melaksanakan sholat. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bapak mau bertanya kepada kalian,
Ada nggak yang hari ini tidak sekolah? Siapa saja yang nggak sekolah? Naswa. Nasma kenapa? Sakit Pak. Oh sakit. Terus ada lagi? Ada Gali. Mata. Gali apa kenapa yang udah? Apa? Alfa. Oke. Udah cuma 2 orang aja. Jadi cuma 2 orang ya. Kemudian selanjutnya, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pagi hari ini? Berarti yang di dalam kelas ini masih keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalkan sakit ya mungkin kayak temannya tadi tidak bisa hadir untuk sekolah. Oke, kita langsung saja. Adapun yang bakal Bapak sampaikan ke kalian, ini ada tujuan pembelajaran yang tentunya harus kita capai di pertemuan kali ini dan pertemuan yang akan datang. Nah, adapun tujuan pembelajarannya hari ini adalah menganalisis dan menyajikan paparan tentang implementasi fikih muamalah dan al-kuliah al-hamsah 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian memahami fikih muamalah dan al-kuliah akhlak 5 prinsip dasar hukum Islam dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian dan kepekaan sosial. Jadi dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya itu yang kita akan bahas di pagi hari ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini Bapak akan bertanya ke kalian, apa masih ingat dengan materi yang kemarin, yang minggu lalu? Masih? Oke. Jadi materi yang minggu lalu jangan sampai kita lupakan, walaupun sudah berlalu ya tetap dipelajari di rumah. Karena sangat berguna ketika kalian mau mengikuti ulangan, baik itu ulangan harian atau ulangan ya kemarin SAS ya, sumatif akhir semester. Nah, adapun di materi ini adalah menghindari sifat hidup berpoya. Tentunya kalian sudah paham apa sih yang dimaksud dengan menghindari sifat hidup berpoya-poya. Di ini materi ini kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta. Bener nggak? Jadi lagi-lagi manusia itu lebih cenderung kepengen mempunyai harta. Itu sudah terlatih dari kecil. Percaya nggak? Sudah terlatih dari kecil. Percaya. Contoh nih ya, Bapak kasih contoh. Kalau kalian punya adik kecil itu umur 2-3 tahun, mah minta uang mau jajan, kasih 1.000. Berarti kan keinginan untuk mempunyai uang itu sudah tertimbun, maksudnya bukan tertimbun tapi sudah ada dari kecil, sudah ngerti. Bahkan usia anak zaman sekarang 2-3 tahun itu udah tahu uang. Apalagi udah TK, nggak mau dia 2.000, maunya 5.000, walaupun belum ngerti kembaliannya seperti apa. Nah, adapun kayak ini memiliki cenderung terhadap uang dan harta, itu tentunya nanti akan kalian praktekkan ketika kalian lulus dari SMA. Ketika lulus dari SMA ada 2 pilihan. Apa yang pertama? Kerja atau kuliah. Jadi kalau misalkan kalian lulus dari SMA memilih kerja, berarti masuk akal nggak cenderung terhadap uang dan harta? Masuk akal nggak? Masuk akal dong. Karena ya tujuan kita kerja adalah untuk mencari uang, mencari harta. Kalau kuliah mencari ilmu, tapi tujuan di akhir setelah kalian lulus kuliah apa? Kerja lagi, mencari uang lagi. Itulah. Jadi cenderungnya manusia itu ya ini
selalu mencari harta. Nah, melimpah meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik dengan harta dunia. Mereka berlaku zuhud dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangatlah kecil. Ternyata ada lagi yang manusia ini tidak tertarik dengan harta dunia, tapi kemungkinannya itu sangat kecil, nggak banyak. Coba Bapak tanya, apa di sini rata-rata jumlah kelasnya berapa ini? Siswanya 33. Dari 33, apakah kalian berpikiran bahwa setelah ini saya mau mondok? Enggak. Bener nggak? Ada nggak? Setelah lulus SMA, apa pikiran kalian ada mau mondok? Terlintas sedikit pun ada nggak? Nggak ada. Menandakan yang berperilaku yang seperti ini betul, cuman sedikit. Terus apa pikiran kalian setelah lulus dari SMA? Kuliah. Selain kuliah ada lagi nggak? Kerja kan? Nggak mungkin kan pilihan kalian jadi beban keluarga? Nggak ada yang mau. Tentunya yang kalian pilih adalah kalau nggak kuliah kerja. Nah, tuh. Jadi cuma sedikit ternyata. Sekarang Bapak pengen bertanya ke kalian, ya. Tolong diperhatikan pertanyaan Bapak. Siap-siap. Yang bisa menjawab ngacung, gitu ya. Nah, di sini ada unsur yang terdapat dalam asuransi. Apa aja? Unsur. Ya, silakan. 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Atau perjanjian asuransi, 4. Membayar iuran premi, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Oke, terima kasih. Jadi seperti ya, jadi ada unsur yang terdapat dalam asuransi itu jumlahnya ada 6. Tadi yang terakhir itu yang nomor 3 itu sebenarnya akad. Cuman mau ngomong akad kayaknya susah bener ya. Jadi akad atau perjanjian asuransi, tapi nggak apa-apa. Tetap kita beri apresiasi dulu buat temannya. Jadi seperti itu ya. Jadi ada pihak tertanggung, kemudian ada pihak penanggung, dan selanjutnya ada akad atau perjanjian, kemudian ada pembayaran, ya pembayaran, kemudian kerugian, dan terakhir adalah peristiwa. Nah, sekarang Bapak mau bertanya lagi nih. Kayaknya masih semangat semua pagi-pagi ini. Pertanyaan yang selanjutnya, siap-siap ya, kita sama-sama berpikir. Masih fresh kan pagi ini? Oke. Yang keempat, sebutkan 4 rukun asuransi. Saya Pak. Ya, silakan jawab. 1. Kafil, 2. Makfulah, 3. Makful anu, 4. Makful bih. Oke. Jadi jumlahnya ada 4. Kalau kalian benar-benar belajar, tentunya ketika ditanya dengan guru, paham apa itu ya 4 rukun asuransi. Yang pertama ada kafil, kemudian ada makfulah, kemudian ada makful anur, dan terakhir makful bi. Jadi kan makful, cuman bedanya ada anu, ada makfulah, kemudian ada makful bi. Coba Bapak mau bertanya, dia tahu artinya kafil siapa? Kafil? Iya. Apa lagi? Yaitu orang yang menjamin. Orang yang menjamin. Gitu. Nah, kayaknya biar lebih semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya, untuk lebih semangat lagi. Jadi ice breaking ini kita harus konsentrasi. Jadi kalau kalian konsentrasi, tentunya kalian ngerti apa yang akan Bapak sebutkan. Tapi ini perkalian. Tentunya kalau anak SMA, insya Allah sih, ya insya Allah kalian lebih paham dengan perkalian. Karena kan perkalian pelajaran dari SD. Oke, contohnya
Bapak kasih contoh, nanti kalian praktekkan ya. 1 kali 1, kemudian 2 kali 2, kemudian 3 kali 5, paham? Oke, sekarang semuanya berdiri dulu. Jadi kalau misalkan dia banyak, tadi kan 3 kali 5, 2, 1, muternya 3 kali. Tapi nggak boleh lambat, harus cepat. Kalau lambat nggak enak, kalau cepat lebih kelihatan kompak. Kita mulai. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 5, nah, kompak kan? Wah, itu. Ayo, seru nggak? Seru. Itu kalau rame-rame asik kan? Sekali lagi, jadi konsentrasi. Kalau 5 kali 5 berarti 5 kali muter ya? 5 kali 5. Oke, terima kasih. Dan silakan duduk kembali. Fresh ya, udah nggak ngantuk-ngantukan lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke materi. Ini ada yang Bapak mau tanyakan lagi nih ke kalian. Di sini kan ada prinsip dasar asuransi syariah. Nah, siapa yang bisa sebutkan prinsip dasar asuransi syariah? Ya, silakan. Tauhid, keadilan, ta'awun. Tauhid. Keadilan, ta'awun. Nah, ada lagi kayaknya tuh. Ada 5 lagi yang kerjasama. Coba Ya, silakan. kerjasama, amanah, kerelaan, larangan praktik riba, larangan praktik gahara. Oke, berarti ada totalnya ada 8. Insya Allah sudah pada paham. Oke, kita langsung ke materi intinya saja. Di sini Bapak akan membagikan kalian berupa LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kita akan buat per kelompok sesuai minat dan bakat yang kalian sukai. Tentunya kalau kelas 10H Bapak paham sekali, pasti banyak yang kalian sukai, ya. Bukan suka sama jenis, tapi mata pelajaran. Nah, di sini ada 4 kelompok. 4 kelompok. Bapak akan bertanya ke kalian yang suka politik. Di sini ada nggak? Politik, ya. Acung aja. Acung. Oke. Kemudian yang pengertian ekonomi syariah ada? 1, 2, 3. Oke, cukup banyak. Ya, suka nulis cerpen ada nggak kelompok sini? Untuk kelas ini 1, 2. Siapa lagi di sini? 3. Oke, nanti sisanya tinggal gabung aja ya. Yang keempat, pengertian bisnis para ahli pengertian. Ada? Oke. Dan langsung saja kita bentuk kelompoknya masing-masing. Ayo. 3. Tugasnya ya.
kita mulai mengenalkan bisa dipahami? Perwakilan kelompok untuk presentasi di hari ini. Udah siap? Itu udah siap juga? Oke. Bapak akan tunjuk, jadi yang akan melakukan presentasi tolong temannya diperhatikan, karena untuk belajar tampil di depan teman-teman itu ya susah, nggak gampang. Jadi kita sama-sama saling menghargai ya. Oke, silakan maju kelompok ini ya. Silakan berdiri di depan, lakukan presentasi yang sudah kalian buat. Ayo yang lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan politik asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan industri asuransi syariah dalam dasawarsa 2000-an ini semakin pesat, khususnya di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkat jumlah pertumbuhan asuransi syariah. Pada tahun 2006 mencapai 614 miliar dan tahun 2011 menjadi 1.202 triliun. Selain itu, asuransi syariah mulai awal berdirinya tahun 1964 berjumlah 37 perusahaan, dan pada tahun 2013 ini asuransi syariah telah berjumlah 44 perusahaan yang mengelola usahanya sendiri prinsip syariah. 1. Jumlah premi asuransi syariah pada tahun 2012 telah memberikan kontribusi retur hingga 30% dari jumlah total premi asuransi nasional. Berdasarkan data Bappeman LK, penetrasi dana asuransi syariah pada tahun 2012 sudah mencapai 3,18%. 2. Dengan demikian, prospek dari pertumbuhan industri asuransi syariah di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat. Salah satu alasan mengapa masyarakat Indonesia lebih memilih produk asuransi syariah adalah karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yang menginginkan transaksi bisnisnya terhindar dari hal-hal yang bersifat riba dan unsur garam. Namun demikian, bukan berarti industri asuransi syariah tidak dapat memiliki kendala dalam pengembangannya. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah hingga saat ini adalah masih lemahnya sumber daya manusia dan pelayanan yang diberikan oleh asuransi syariah kepada para pelanggannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus terlebih dahulu buat teman.
Jadi tadi tentang apa tadi? Politik. Politik apa? Yang kelanjutannya apa tadi? Yang kan bahas. Asuransi syariah di Indonesia. Jadi politik asuransi syariah Indonesia. Dari temannya tadi yang presentasi, Bapak bisa ambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia lebih suka di bidang asuransi syariah karena mayoritas rata-rata penduduk Indonesia adalah orang Islam. Jadi kalau orang Islam kan sudah paham banget mana itu riba, mana itu yang bukan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok mana lagi mau maju? Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengertian ekonomi Islam dan koperasi. 1. Pengertian ekonomi Islam dan koperasi. Sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan berat. Sistem ekonomi Islam dewasa ini telah terintegrasi dan berinteraksi dengan sistem perekonomian dunia. Tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem ekonomi di negara-negara Islam. Maksudnya sistem ekonomi Islam diyakini selain mengembalikan fitrah para pemeluk Islam agar mampu menjalankan syariat sesuai dengan ajaran Islam, namun juga akan mampu menjadi sistem yang secara holistik sempurna untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Indonesia yang saat ini masih belum benar-benar pulih, untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Indonesia yang saat ini masih belum benar-benar pulih dan kritis yang agar ketajaman ekonomi Islam pada dasarnya dijalankan sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam ini sudah pasti akan sejalan dan cocok dengan berbagai jenis masyarakat, baik bagi penganut Islam maupun penganut agama atau paham lain, karena ajaran ekonomi Islam bersifat universal dan sesuai dengan hati nurani. Agar tergambar dengan jelas bagaimana kegiatan korupsi mampu mewujudkan sistem ekonomi Islam, alangkah baiknya kita menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. 1. Ekonomi Islam adalah sebuah cara pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diangkat dari nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Manan mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang didasarkan pada 4 bagian nyata dari pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. 2. Hasanul Banna juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi itu merupakan pengetahuan aplikasi dan melakukan syariah yang mengatur ketidakadilan dalam permintaan dan perjuangan sumber daya masyarakat untuk memberikan kepuasan kepada manusia. Tidak hanya itu, ekonomi Islam juga memungkinkan mereka melakukan kebajikan mereka kepada Allah dan masyarakat. 3. Menzakat juga mengungkapkan tentang pengertian ekonomi Islam, bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempunyai sifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi Islam ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukungnya. Bagi yang melintas keilmuan termasuk di dalamnya terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai soal analisis seperti matematika, statistik, logika, politik. Sekian dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berakhir dulu untuk teman-temannya. Dan itu sudah
sudah jadi perwakilan semuanya untuk maju ke depan. Untuk kelompok lain yang belum kesempatan untuk tampil, minggu depan kita akan lanjut lagi tampilnya di depan ya. Jadi emang benar ya, untuk belajar tampil di depan itu tidak mudah, tetapi tetap harus dilatih maju ke depan untuk belajar tampil. Jadi ini adalah suatu pembelajaran kita. Jadi jangan dianggap sepele karena itu sangat penting, apalagi nanti kalau kalian pengen kuliah ya seperti ini modelnya. Tapi kalau presentasi kuliah nanti kan sendiri-sendiri, nggak rame-rame gitu. Jadi harus kuatkan mental kan dari sekarang, harus bisa dilatih lagi. Untuk depannya hari ini sudah sangat baik, besok kelompok yang lain harus lebih baik lagi ya. Iya, Pak. Oke. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, ya tentunya yang materi yang sudah kita pelajari tentang unsur yang terdapat dalam dalam asuransi syariah, kemudian ada 4 rukun asuransi syariah, kemudian ada prinsip dasar asuransi syariah, itu tetap kalian pelajari di rumah. Bukan berarti udah selesai langsung tutup buku, enggak. Terutama buat teman-teman yang belum tampil, minggu depan harus sudah siap lagi, harus lebih baik lagi. Gitu ya. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Sekian? Ya. Oke. Kembali ke tempatnya semula sebelum kita tutup. Ayo langsung duduk. Ayo langsung duduk. Langsung ketua kelas untuk memimpin doa. Mulai. Semua siap. Doa mulai. Bapak Sri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.